Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata pertama yang diucapkan Yesus dalam pesan Injil hari ini adalah janganlah gelisah hatimu. Kata gelisah itu sama dengan cemas, bersaudara dengan cemas. Neneknya bernama Stresia, sedangkan kakeknya bernama rela-rela, ketakutan. Dan mungkin kakek buyutnya namanya Gendrengius atau Kenteria, semacam itu. Terus nodiwi. Kembali kepada teks bacaan Injil hari ini, bahwa itu kata gelisah, kata cemas itu diletakkan pertama. Memang begitulah kondisi para murid pada waktu itu ketika ditinggalkan Yesus, punya perasaan cemas. Dan bahkan tidak tahu mau berbuat apa, kalau mau pergi kemana, bagaimana caranya. Demikian juga pada saat ini kita sedang berada dalam suasana COVID-19 yang pertama-tama kita merasa cemas. Dan induk dari kecemasan itu adalah ketakutan. Kita takut menghadapi kondisi ini. Saudara-saudara, kita tidak bisa berhenti begini terus karena hidup ini terus berjalan. Seperti pada kenyataannya, tidak semua orang berada dalam ketakutan terus, tapi bertumbuh dan bertumbuh. Maka kali ini saya ingin mengajak Anda merefleksi diri. Kita ini posisi kita berada di mana dan kita mestinya bergerak kemana menurut petunjuk Tuhan. Saya akan memulai dengan apa yang
dikatakan oleh Bapak yang ada di Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kalau Anda membuka Google dan ketik "aku di era COVID-19", Anda akan menemukan inilah sumber utama yang saya pakai bahan refleksi kita. Pada dasarnya kita ini dibagi menjadi 3 level. Level terendah, level menengah, dan level paling tinggi. Level terendah adalah suasana ketakutan, namanya level ketakutan. Ciri-cirinya 1, beli stok masker, obat-obatan, stok makanan, dan lain-lain berlebihan. Ciri kedua, menyebarkan rasa takut dan marah. Kalau ada orang mangkel itu disebar-sebarkan kemana-mana. Ciri ketiga, sering mengeluh. Ciri keempat, langsung share apa saja dari medsos. Tidak usah dipikir benar betul ini bisa menimbulkan kecemasan, tidak. Pokoknya asal ada tentang COVID corona di-share. Ciri lain adalah orang itu mudah marah. Lalu samping itu dia juga menggunakan bahasa-bahasa yang hiperbolis. Misalnya, sungguh kondisi ini sangat mencemaskan. Ekonomi Indonesia ini sungguh-sungguh mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan sekali. Bencana ini adalah pertama dan terbesar di dalam hidup saya. Sungguh-sungguh mengerikan sekali. Saya belum pernah mengalami ini. Ya, memang belum pernah, siapa yang sudah pernah. Tapi dibuat hiperbolis. Itu ciri-ciri orang ketakutan. Ada 6 ciri. Kemudian ketika kita mau bergerak, mau move on, kita mempunyai ciri-ciri berikut, atau kita sudah berada dalam level mana. Level kedua adalah level belajar. Ciri pertama adalah mulai menerima kenyataan. Corona ini memang kenyataan yang tidak bisa diubah. Ya, yang bisa diubah adalah sikap saya. Saya mau berbuat apa? Itu yang penting. Nah, itu sudah lebih maju orang. Ciri kedua adalah tidak membaca berita-berita yang membuat cemas. Kalau ada berita yang membuat cemas, baca saja tidak mau, apalagi men-share. Ciri ketiga, tidak belanja berlebihan, secukupnya. Ciri keempat, mulai mengenali emosi diri sendiri. Saya ini sedang cemas, saya takut, saya gembira, supaya bisa mengendalikan. Ciri kelima adalah menyadari situasi dan mulai berpikir untuk bertindak. Sekarang ini situasinya kayak gini, pemasukan tidak ada, atau banyak berkurang, komunikasi antar personal berkurang, terus kita mau buat apa? Misalnya kemudian ada yang buat cepat, tidak bisa berkumpul bersama, membuat bisa live streaming. Itu kan salah satu tindakan. Ciri keenam adalah berhenti men-sharekan dari medsos yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Kelihatannya meyakinkan, tetapi kalau sumbernya tidak jelas, buang, sampah. Ciri ketujuh adalah menyadari bahwa semua pihak berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita semua begitu banyak orang baik yang ingin juga berbuat baik untuk orang lain, mulai dari pemerintah, tenaga medis, dokter, tetangga-tetangga kita, semua ingin berbuat baik. Lihat, Didi Kempot saja melangsungkan itu konser amal untuk korban virus corona kan. Ciri ke-8 adalah mengurangi bermain HP, menambah waktu kerja, dan menambah waktu berdoa. Nah, ini kan sudah mulai berani melawan arus, karena orang banyak sekarang lebih banyak main HP karena sendirian. Tapi orang yang berada di level kedua itu masih sudah mulai mau mengendalikan, dikurangi main HP-nya. Maka kalau ada masih tergoda terus banyak waktu dihabiskan HP dengan main HP,
artinya itu masih berada di level pertama. Kemudian setelah level kedua kita masuk pada level yang bertumbuh. Level berikutnya bernamakan bertumbuh. Ciri-cirinya mulai memikirkan orang lain dan bagaimana bisa membantu. Ciri kedua, menggunakan bakat dan kemampuan untuk mereka yang membutuhkan. Bisanya cuma ikut-ikut mengumpulkan barang, ya sudah. Itu yang saya bisa. Pokoknya saya berbuat sesuatu lah. Tidak baca terus kubur ke sana kemari kalau ada berita-berita, bahkan berita-berita yang jauh tidak luar jangkauannya terus diasiki terus. Cara melarikan diri dari level pertama tadi. Ciri ketiga adalah hidup di saat ini dan fokus di masa depan. Tidak menyesali, coba dulu kita begini, besok aja kalau kita sudah beginilah. Pokoknya fokus sini. Kita masih buat apa, bergerak kemana. 4. Berterima kasih dan mengapresiasi orang lain. Mulai banyak senyum karena banyak yang bisa dihargai dari orang lain. 5. Menjaga emosi agar tetap bahagia dan menyebarkan optimisme. Supaya orang itu energinya terus menyala. Kalau orang itu happy, orang itu damai, orang itu emosinya bahagia, tenaganya akan tersimpan bagus, imunitasnya tersimpan bagus. Ciri ke-6 adalah mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan. Ya sekarang ini sudah kita mau tidak mau sudah tidak bisa lagi bersosialisasi secara bebas interpersonal, tidak bisa berdoa bersama, sekarang beradaptasi. Bahkan menemukan cara-cara baru untuk menghayati kehidupan beragama. Ciri yang ketujuh adalah mempraktekkan keheningan. Mumpung tidak banyak teman, saya banyak hening. Saya banyak berbicara dengan diri sendiri. Sudah sejak dulu mendengarkan orang lain, mendengar guru, mendengarkan romo, mendengarkan presiden, mendengar pimpinan, mendengarkan teman-teman. Sekarang dengarkan diri sendiri. Disitulah Tuhan bersama dengan kita. Juga mempraktekkan kesabaran. Sabaran itu artinya menunggu sesuatu belum tiba tapi tidak gelisah, itu sabar. Sabar tapi kalau tak sabar kita berarti tidak sabar ya, tetap ngeden. Menjadi atau menjalin relasi tentu saja dengan mengurangi pertemuan interpersonal dalam rangka mengajak orang lain bertumbuh dan menumbuhkan kreativitas guna mengantisipasi masa depan. Misalnya sebentar lagi ekonomi akan sulit, apa yang bisa dibuat? Saudara-saudara, dengan mengatakan ini kita sudah menjadi tahu sekarang kita berada di posisi di mana dan kita mesti bergerak kemana. Dari posisi level 1, level 2 ke level 3. Itu kita kalau kita mau bergerak namanya bertransformasi. Saudara-saudara, kalau kita ingin terus-menerus bertahan hidup, turutilah jalan Tuhan. Pertama-tama jangan cemas, hadapi ketakutan. Bergeraklah dari level bawah ke level menengah ke level paling atas. Yesus akan selalu menunjukkan jalan menuju kehidupan yang benar karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.